Kayaknya tempat ini jarang digunakan oleh ibu deh. Romo tidak dapat berbuat apa-apa lagi kalau kau belum menemukan selendangmu yang hilang itu. Maka dari itu, Wulan, kau bersabarlah. Aku tanya, dari mana kamu dapatkan uang untuk semua ini? Ayo jawab! Atau jangan-jangan kau menjual tubuhmu? Iya. Ayah! Mulai sekarang, enyah dari rumahku ini. Dan bawa bocah ini sekalian. Karena aku gak yakin kalau dia benar-benar darah dagingku sendiri. Mengapa selendangku ada di guci beras kita, Kanda? Dinda, jangan tinggalkan kami. Tidak kapok juga kau, ha? Rasakan ini, Durjana terkutuk. Baru kali ini aku melihat burung sebesar dan seindah itu. Burung apa itu? Kabur lagi? Rupanya kau sangat cerdik dan gesit juga ya. Siapa kamu? Kenapa kau mengacaukan buruanku? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Mengapa kamu begitu bernafsu untuk membunuh makhluk yang tidak berdosa itu, anak muda? Itu urusanku, Pak Tua. Sekarang sudah menjadi urusanku. Aku harus membela makhluk yang tidak berdosa dan tidak berdaya. Rupanya kau sengaja mencari masalah denganku, Pak Tua. Nanti aku benar-benar marah padamu. Mau marah juga silakan. Siapa takut? Baik. Asal kamu jangan menyesal. Jangan lari, kau pengecut!
struktur tulang-tulangnya membuat aku yakin bahwa dia akan mampu menerima ilmu yang akan aku ajarkan. Sungguh aku tidak sia-sia telah menguntit dan mengawasi anak muda ini selama berhari-hari. Bagaimana Pak Tua? Kamu masih punya nyali untuk bertarung denganku? Tentu saja. Tapi sekarang aku ingin menjajal kehebatanmu menangkap seekor burung. Apa itu? Hebat, hebat. Kau memang luar biasa, Jakataru. Siapa kamu? Orang-orang biasa menyebutku Kilawu. Kiranya pendekar yang tersohor itu. Maafkan atas kelancanganku tadi. Tidak apa. Anak muda memang pada umumnya menyebalkan. Ki, bolehkah aku menjadi muridmu? Mungkin. Dan kalau kau tidak terlalu bodoh dan konyol, bahkan kau bisa menjadi murid utamaku. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Sekarang, saatnya untuk berlatih tenaga dalam tingkat tinggi. Duduk dan bersemedilah di sana sampai fajar menjelang. Baik, Bu. Bangunlah, Jakataru. Kemarilah. Sekarang, ambil sejumput tanah yang ada di dekat kakimu itu. Pejamkan mata dan konsentrasi. Ciptakan tanah yang ada di genggamanmu itu sesuai dengan apa yang ada di dalam alam pikiranmu. Lemparkan tanah di genggamanmu itu ke udara. Burung itu? Ya, burung itu adalah burung yang sempat kau buru dengan sumpitmu. Jadi, Tempo hari sengaja aku menciptakan burung itu dengan kekuatan konsentrasi dan tenaga dalam. Sebagaimana kau melakukannya barusan. Aku ingin mengukur kemampuan dan bakat yang kau miliki. Sebelum akhirnya kau kuangkat menjadi muridku. terima kasih, Guru. Ingat, Jakataru, gunakan ilmu yang kuberikan padamu itu hanya pada saat kau terdesak. Dan jangan sekali-kali kau gunakan untuk menyebar angkara murka di muka bumi ini. Akan selalu kuingat nasihatmu. Buka pintu! Hei! Buka pintu! Cepat! Suara juragan Handoyo. Hei!
Ya. Kau pasti sudah tahu maksud kedatanganku ke sini, kan? Iya, Juragan. Tapi... Apa? Nunggak lagi? Warjo. Ya, Bos. Kusno. Ya, Bos. Singkirkan barang rongsokan ini dari rumahku. Cepat. Baik, Bos. Tunggu. Apa yang akan kalian lakukan? Hah? Jakataro. Sejak kecil kamu ini memang sudah menyebalkan. Dan sekarang sudah dewasa kamu masih menyebalkan. Dengar. Kalian sudah terlalu sering menunggak membayar uang sewa. Untuk itu sekarang juga kalian harus angkat kaki di rumah ini. Paham? Tapi, apa tidak ada tempo lagi, Juragan? Nggak ada. Aku sudah muak lihat kalian. Sebagai etikat baik kami, ambillah cincin ini, Juragan, sebagai jaminan bahwa kami akan membayar uang sewa dalam seminggu ini. Jangan, Ibu. Cincin ini satu-satunya pemberian ayah yang masih tersisa. Cincin ini sebenarnya tidak sebanding dengan tunggakan kalian. Tapi, daripada tidak sama sekali, ya lumayanlah. Terima kasih. Kurang ajar. Jangan, anakku. Ibu mohon. Gunakan ilmu yang kuberikan padamu itu hanya pada saat kau terdesak. Dan jangan sekali-kali kau gunakan untuk menyebar angkara murka di muka bumi ini. Cincin ini harganya tidak terlalu mahal. Tapi saat aku melihatnya pertama kali, tiba-tiba aku sangat ingin memilikinya. Dan Juragan selalu mendapatkan apa yang Juragan inginkan. Ya iyalah, bukan itu aja. Harta wanita tahta. Ayo. Ayo masuk. Ibu, aku janji akan mengembalikan cincin Ibu lagi. Sekarang Ibu istirahat ya. Hutangmu yang kemarin saja belum kau lunasi, Jakataro. Untuk sekali ini saja, Juragan. Saya lagi susah. Hidup ini memang susah, Jakataro. Tapi saya tidak akan pinjamkan uang sepeser pun sebelum kau melunasi hutang-hutangmu yang menumpuk itu. Paham? Tolonglah, Juragan. Saya sangat membutuhkannya. Saya bilang tidak, tetap tidak. Dan mulai besok, kau sudah tidak lagi bekerja mengembalakan kambing-kambingku. Tapi, apa salah saya, Juragan? Kau tidak salah. Tapi nasibmu saja yang salah. Menjadi orang miskin. Sombong, tamak, picik semuanya. Apa yang harus aku lakukan untuk mengembalikan cincin ibuku? Ada suara yang minta pertolongan. Hei, cepat serahkan mustika Kumolo Geni pada kami, atau kamu mati sia-sia. Tidak, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerahkan mustika Kumolo Geni pada kalian. Kalau begitu, kau memilih mati. Mengapa tidak kau lakukan? Ayo, bunuh aku! Ayo, bunuh aku! Memalukan. Mengeroyok musuh yang sudah tidak berdaya.
Kamu tidak tahu siapa kami. Tentu saja aku tahu. Kalian adalah makhluk yang paling pengecut di muka bumi ini. Hei, ayo lawan kami. Jangan seperti bocah ingusan. Kenapa? Keberatan? Atau kalian takut? Pulang saja kalau takut. Cuci kaki, terus tidur. Wah, bangsat. Angkoro, ayo kita binasakan manusia bodoh itu. Bertahanlah. Aku akan berusaha mengobatimu. Percuma anak manusia. Tubuhku sudah semakin lemah. Tapi aku tidak ingin mati sia-sia. Kemarikan serulingmu. Aku akan memberikan kekuatanku padamu sebagai rasa terima kasihku. Terima kasih, teman. Sahabatku, kembalilah ke tempat asalmu. Seandainya ada bidadari yang turun dari kahyangan dan bisa mengobati segala kegundahanku saat ini. Allahu Akbar. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Baru kali ini aku melihat pelangi yang begitu indah.
bidadari cantik. Apa aku masih bermimpi? Au. Ini sungguh nyata. Ini sungguh nyata. Sekarang ayo kita mulai bersenang-senang. Ayo, ayo. Kecantikan mereka benar-benar sempurna. Mungkin nggak ya? Salah satu dari mereka mau menikah denganku? Mustahil. Aku kan hanya manusia. Sedangkan mereka... Bagaimana ya caranya aku bisa memiliki salah satu dari mereka? Bukankah mereka tadi turun ke bumi memakai selendang? Aku yakin mereka naik ke tempat asalnya pasti memakai selendang itu juga. Yang mana ya? Bodoh deh. Mereka juga sama cantiknya. Iya, iya. Hei, di mana selendangku ya? Tadi aku menaruh di sini bersama dengan selendang-selendang kalian. Di mana? Masa iya hilang begitu saja? Di mana ya? Coba cari di sana, coba. Iya, iya. Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Mana ya? Kok nggak ada ya? Ayunda, iya. Ayo kita ke sana. Ayo. Saudara-saudara, lihatlah ke langit. Nawangwulan, maafkan kami. Kami harus segera kembali ke Istana Langit. Matahari sudah mulai terbenam. Kami tidak ingin melanggar aturannya Romo. Ayunda, aku mohon jangan tinggalkan aku sampai aku mendapat selendangku kembali. Ayunda, aku mohon, jangan pergi. Maafkan kami. Kami terpaksa meninggalkan kamu di sini. Kami tidak ingin Romo murka. Bila selendangmu telah ditemukan, kamu cepatlah pulang. Tidak, Ayunda, aku mohon jangan tinggalkan aku. Ayo cepat. Iya, iya, iya. Ayunda, aku mohon jangan tinggalkan aku. Maafkan kami, Adinda. Tidak. Apa yang harus aku lakukan di sini?
Jangan meyakannya. Menyingkirlah. Selamatkan dirimu. Baik. Ini tugas pertamamu, sobat. Aku akan kembali. Terima kasih, sobat. Pemuda itu bukan manusia biasa. Nona. Sekarang kamu sudah aman, Nona. Terima kasih. Namaku Jakataru. Namaku Nawang Wulan. Begitulah Romo. Kami berharap agar Romo segera membantu Dinda Nawang Wulan untuk segera kembali ke Istana Langit ini. Romo mengerti. Tetapi walau bagaimanapun Romo tidak bisa berbuat apa-apa. Nawang Wulan hanya bisa kembali ke Istana Langit bila dia menemukan selendangnya yang hilang. Kayaknya tempat ini jarang digunakan oleh ibu deh. Maaf, aku menelantarkanmu terlalu lama. Tidak apa. Bukankah kau tinggal bersama ibumu? Di mana dia? Dia sedang terbaring lemah di kamarnya. Sudah berapa hari ini, ibuku terserang penyakit aneh yang sulit disembuhkan. Boleh aku menemuinya? Boleh. Bagaimana keadaannya sekarang? Ibu merasa kondisi ibu makin tidak membaik. Bagaimana? Kamu mendapat pinjaman dari majikanmu? Aku sudah mencobanya. Maaf, Bu. Aku... Tidak apa-apa, nak. Mungkin bukan rezeki kita. Tapi siapa gadis yang kau bawa ini? Perkenalkan, saya Nawang Wulan, Bu. Maaf kalau kehadiran saya mengganggu.
Aku bertemu Bulan di telaga, Bu. Dan sekarang dia membutuhkan tempat tinggal karena dia sebatang kara. Kasihan sekali kamu, nak. Tinggallah di sini selama kamu mau. Sekaligus kamu mendampingi Jaka karena tidak ada yang mengurusnya. Bagaimana? Tapi Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu, dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Datanglah kasih walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam hayalan oh semata? Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Datanglah kasih, walau hanya sekejap, pengobat rinduku yang tiada tertahan. Datanglah kasih walau sekejap, pengobat rindu tak tertahan. Mengapa kita harus bercinta dalam hayalan oh semata? Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku cinta, hati bertanya siapa dirimu. Semoga mimpi menjadi nyata, semoga cinta jadi nyata.
ternyata kalian masih bisa mendengar panggilanku. Romolah yang mengutus kami untuk menemuimu, Wulan. Romo? Iya, Romo. Romo sudah mengetahui segala kesulitanmu saat ini. Dan Romo mengirimkan beberapa bantuan untuk menolongmu selama kau tinggal di bumi. Iya, tapi mengapa Romo tidak membantuku untuk kembali ke Istana Langit, Ayunda? Romo tidak dapat berbuat apa-apa lagi bila kau belum menemukan selendangmu yang hilang itu. Maka dari itu, Wulan, kau bersabarlah. Gunakanlah ramuan ajaib ini untuk menyembuhkan Nyi Ageng Tarup yang baik hati itu. Terima kasih, Ayunda. Iya. Dengan beras di dalam karung inilah persediaanmu tidak akan habis, Dinda, sampai 7 turunan. Terima kasih, Ayunda. Iya. Dan ini, kau dapat menggunakannya jika dalam keadaan terdesak. Daun ini dapat berubah wujud sesuai keinginanmu. Selama kau ada di muka bumi, kau bisa melakukan sihir apa saja. Asal apa yang kau inginkan untuk tujuan baik. Dan tidak diketahui siapapun. Terima kasih, Ayunda. Iya. Bila kau melanggarnya, maka kekuatan gaibmu akan hilang untuk selama-lamanya. Aku mengerti, Ayunda. Terima kasih. Sekarang kami harus segera kembali ke Istana Langit sebelum matahari terbit. Jadi, jagalah dirimu baik-baik, Dinda. Ini ramuan keluarga saya secara turun-temurun, Ibu. Minumlah, Ibu. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan penyakit yang Ibu derita sekarang, ya? Luar biasa, Nak. Tubuh Ibu seketika sehat dan bugar. Lebih sehat dari sebelumnya. Ibu juga terlihat cantik dan lebih muda, Bu. Menakjubkan sekali. Ramuan apa itu yang kamu buat? Aku hanya mencari bahan-bahannya di sekitar hutan di sini. Dan aku turut gembira Ibu sudah kembali sehat seperti sedia kala. Nawang Wulan. Terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu bisa membuatkan makanan untuk menyambut kedatanganmu di rumah ini, Nawang Wulan. Bantu Ibu masuk di dapur. Ibu, tidak perlu, Ibu. Ibu menunggu saja, biar aku yang mengerjakan semuanya, ya? Terima kasih, Nawang Wulan. Kamu baik sekali. Sana. Jangan-jangan aku sudah menemukan menantu yang aku idam-idamkan selama ini. Ada apa, Jaka? Sikapmu membuatku curiga. Enggak, aku cuma pengen lihat kamu masak aja. Ini bukan hiburan, Jaka. Ini tugas. Oh ya, aku punya persediaan beras untuk kita. Dan... ini tempat yang cocok untuk persediaan beras kita. Sebentar. Ini kan cuma tempayan tua aja. Tidak apa-apa, Jaka. Itu tidak menjadi masalah. Ini cuma untuk tempat beras.
Ketahuilah Jaka, beras yang aku masukkan ke dalam tempayan ini bukan beras sembarangan. Jangan tanya mengapa dan bagaimana. Kamu harus percaya padaku dan berjanji agar tidak sedikit pun membuka atau menyentuh penutup tempayan ini dengan alasan apapun juga. Tapi kenapa? Berjanjilah padaku, Jaka. Hanya itu permintaanmu? Mudah bukan? Nah sekarang tolong tinggalkan aku sendirian. Boleh saya membantumu? Sekarang, aku ingin berkonsentrasi agar hasil masakanku nanti berkenan di hati ibumu. Jadi jangan kembali sebelum aku memanggil. Ya Jaka? Iya. Tunggu apa lagi? Menakjubkan. Kamu mahir memasak seperti koki profesional di restoran mewah. Dan bagaimana kamu mendapatkan bahan-bahan yang serba mewah ini? Bukankah pada saat aku tinggalkan cuma ada berapa butir telur dan beras saja? Aku masih punya sisa tabungan. Tabungan? Belanja? Sudah Jaka. Mengulon ini sudah repot-repot membuatkan kita masakan istimewa. Kamu masih saja menginterogasi dia dengan pertanyaan yang tidak perlu. Benar. Ayolah, mari kita cicipi masakan ini satu persatu. Mari, Bu. Setelah akad nikah kalian tadi pagi, sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Dan sekarang aku akan pergi ke pondok pesantren dalam waktu yang belum dipastikan. Pondok pesantren? Iya. Di usiaku yang sudah lanjut ini, aku ingin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bu, tolong jangan tinggalkan kami, Bu. Iya, Bu. Jangan bersedih. Kita tidak akan pernah jauh. Akan selalu dekat dan tak terpisahkan. Percayalah. Jadi kau belum punya uang untuk membayar sewa rumahmu ini? Juragan, tolong beri waktu seminggu lagi ya. Tidak. Aku sudah bosan menagih. Jika kau tidak bisa membayar hari ini, segera angkat kaki dari rumah ini. Juragan, tolonglah. Kami harus pergi kemana? Sedangkan istriku sedang hamil besar. Aku tidak mau tahu. Istriku sedang tidak hamil. Pokoknya, kau harus bayar sekarang juga. Warjo, Kusno, seret seluruh barang berharga dari rumah ini. Baik, Juragan. Kalau perlu dengan penghuninya sekalian. Baik, Juragan. Baik, Juragan. Tunggu. Tunggu. Aku rasa uang ini bukan hanya cukup untuk membayar uang tunggakan, tapi juga untuk membayar uang sewa untuk 5 tahun mendatang. Bagaimana? Ulang? Iya. Aku setuju. Kalian bisa tinggal di sini selama jangan.
3 tahun saja sudah cukup. Permisi. Wulan, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku punya sedikit tabungan, Kanda. Iya. Tabungan? Wulan, apakah sudah waktunya? Tolong segera panggilkan bidan. Aduh, sakit. Sakit. Selamat ya, Pak. Bayi Anda perempuan, sangat cantik tanpa cacat. Terima kasih, Bu Bidan. Iya, ini Oh, anakku. Cantik sekali. Wulan, lihat anak kita. Cantik sekali kan? anakku. Kiranya nama apa yang cocok untuk putri kita ya? Kalau kamu setuju, aku mau kasih nama Nawang Asih. Nama yang sungguh indah. Nawang Asih. Nawang Asih. Nawang Asih. Nawang Asih. Kamu lihat Nawang Asih, sayang? Aku di sini, Bu. Nawang Asih. Anakku, ibu pikir kamu kemana, sayang? Aku tadi habis nyobain baju yang Ibu beli. Nih, lihat. Cantik bukan? Dengar ya, sayang. Tanpa memakai baju bagus pun, kamu sudah terlihat cantik. Ya, Kalau ibunya cantik, anaknya juga cantik dong. kamu bisa aja, anak ibu. Nah, ini dirapikan dulu ya. Iya, Bu. Dari mana kamu dapatkan uang untuk membeli baju bagus untuk anak kita? Aku pun sudah membelikan baju yang bagus untukmu. Sebentar ya. Sayang, ini dia. Kamu suka kan? Aku tanya, dari mana kamu dapatkan uang untuk semua ini? Ayo jawab! Dari mana? Atau jangan-jangan kamu jual tubuhmu? Iya. Ingat ya, saya tidak pernah melakukan perbuatan senista itu. Kalau begitu dari mana semua uang ini? Kalau bukan dari laki-laki yang telah menidurimu? Ayah! Mulai sekarang, nya dari rumahku ini. Dan bawa bocah ini sekalian. Karena aku tidak yakin kalau dia benar-benar darah dagingku sendiri. Baik kalau kamu menginginkan aku pergi. Ayo Nawang Asih. Keluar!
Aku sudah tidak tahan lagi hidup menderita.